Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang guru cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Baik, anak-anak semuanya sehat ya? Ya. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 5 subtema pertama. Di tema kedua kita yaitu apa? Rukun dalam perbedaan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini apa anak-anak? Bahwasanya nanti anak-anak bisa menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan itu dengan baik. Yang selanjutnya adalah anak-anak juga bisa mampu mengidentifikasikan bentuk penampilan tari kreasi daerah dengan baik pula ya. Baik, makna proklamasi kemerdekaan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan ya anak-anak, bahwasanya proses bagaimana kita sejarah perjuangan para pahlawan kita dalam untuk memperjuangkan proklamasi kemerdekaan itu ya anak-anak, bahwasanya dengan proklamasi kemerdekaan itu banyak sekali makna yang bisa kita ambil. Apa saja anak-anak? Nah, yang pertama aja bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar itu kan bahwa kemerdekaan itu adalah apa? Karunia-Nya dari Allah. Kemudian apalagi anak-anak? Benar, berlaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jadi ketika kita berkata harus belajar yang jujur. Nah, seperti itu ya. Giat. Nah, belajar dengan giat agar menjadi manusia yang apa? Yang cerdas dan berkualitas. Belajar dengan giat. Jadi kalau tugas kita sebagai seorang pelajar sekarang, yaitu tugasnya anak-anak itu adalah apa? Belajar dalam rangka apa? Ketika nanti kita mengisi kemerdekaan itu adalah menjadi anak-anak yang cerdas dan berkualitas. Yang selanjutnya adalah makna konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika itu dalam pergaulan sehingga tidak membeda-bedakan dalam berteman. Kita kalau berteman nggak boleh membeda-bedakan. Misalkan kalau tetangga kita ada yang berbeda suku ataupun ada yang berbeda asal daerahnya atau berbeda dengan agamanya, maka nggak boleh main itu pilih-pilih, itu tidak seperti itu ya, nggak boleh ya. Membiasakan diri bersikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa, menghormati. Nah, seperti ketika kita bermain, maka kita harus apa? Saling apa anak-anak? Menghormati. Punya tepok seliro dengan teman. Bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Itu tadi. Ada lagi makna dari proklamasi yaitu apa anak-anak? Menanamkan sikap rela berkorban. Nah, jadi demi bangsa dan tanah air Indonesia harus kita tanamkan dari sekarang anak-anak, sikap rela berkorban. Selanjutnya adalah mencintai tanah air. Banyak faktor, banyak cara yang bisa kita lakukan ketika kita mencintai tanah air. Salah satunya kalau kita sebagai seorang pelajar apa anak-anak ya, kita belajar apa? Memakai produk dari dalam negeri, seperti itu ya. Menghargai perbedaan pendapat ketika kita di kelas. Kok ada musyawarah, teman kita berbeda pendapat, maka tidak boleh apa? Menganggap pendapat kita itu yang paling benar, tetapi kita harus apa? Saling menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya adalah apa anak-anak? Menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Jadi ketika ada tata tertib, ada peraturan, maka kita harus apa anak-anak? Menghormati aturan yang sudah kita buat, maka kita harus belajar untuk menghormati. Nggak boleh aturan yang sudah kita tetapkan, kita sudah sepakati kok dilanggar, seperti itu nggak boleh ya. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan umum itu lebih utama anak-anak daripada kepentingan apa? Pribadi. Itu tadi beberapa makna ya dari apa? Kemerdekaan. Baik, kemarin anak-anak sudah belajar tentang tari kreasi daerah ya. Ternyata bentuk
penampilan tari kreasi daerah itu ada bermacam-macam anak-anak. Apa saja? Iya, yang pertama adalah tari kreasi daerah tunggal. Jadi tari kreasi daerah tunggal itu apa toh? Jadi yang dikatakan sebagai tari kreasi daerah tunggal itu sebuah tari kreasi daerah yang ditampilkan oleh seorang penari. Jadi penarinya hanya satu, itu baik putri maupun penari putra. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah tari topeng kelana. Jadi tari ini biasa ditampilkan dengan apa? Tunggal sendiri, seperti itu ya. Itu adalah bentuk tari kreasi daerah tunggal. Ada lagi yang dinamakan sebagai tari kreasi daerah berpasangan. Yang namanya berpasangan pasti dia tidak tunggal ya. Jadi tari kreasi daerah berpasangan ini dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama itu ada tari berpasangan sejenis, dan yang kedua adalah tari berpasangan yang tidak sejenis. Dikatakan sejenis berarti dia sama. Jadi tarian ini bisa ditampilkan dua penari, baik perempuan atau dua penari laki-laki. Itu tari yang sejenis, berpasangan sejenis. Kemudian tari berpasangan tidak sejenis yaitu tari berpasangan yang menampilkan penari perempuan dan laki-laki. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah tari sekar imbing. Kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai tari kreasi daerah kelompok. Jadi dibedakan menjadi tiga ya tadi, tunggal, berpasangan, dan yang ketiga adalah tari kreasi daerah berkelompok. Namanya juga sudah kelompok ya. Kalau yang dikatakan kelompok pasti dia diperagakan lebih dari 2 orang atau dengan ungkapan yang sama. Jadi tari ini diperagakan lebih dari 2 orang penari dengan pengungkapan yang sama. Cirinya apa anak-anak? Jadi ciri keseragaman ungkapan dari setiap penari. Jadi penari harus dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan keharmonisan tarian. Contohnya adalah apa? Tari indang ya, anak-anak pernah ya tari indang, pernah lihat ya, nanti bisa cari lagi. Nah tuh, baik, pastinya anak-anak sudah paham ya makna proklamasi kemerdekaan dan bentuk penampilan tari kreasi daerah. Barangkali itu yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilaf. Tetap semangat. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.